Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan mempertemukan kita, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya harus menjelaskan karena sejumlah pertanyaan pada diri saya. Kenapa Bapak selalu memilih materi-materi yang sederhana? Saya selalu mengatakan bahwa saya ini berbicara pada semua orang. Ada orang awam dan ada orang-orang yang dan bahkan kaum intelektual yang kadang-kadang menyimak apa yang saya sampaikan dengan cara mereka masing-masing dan kemampuan mereka masing-masing untuk menyerap apa yang saya katakan. Dalam beberapa hal saya harus mengatakan begini, yang sederhana itu tidak harus dianggap remeh, karena dalam beberapa hal yang saya sampaikan ada masalah-masalah yang dianggap sederhana tetapi sesungguhnya ini menjadi masalah serius bagi diri kita, karena kita berhadapan dengan masalah ini dan merasa tidak pernah berhadapan. Termasuk ketika saya membaca tentang risalah doa, sebuah buku yang tebal tentang doa. Ada pertanyaan begini, kenapa banyak doa yang tidak dikabulkan? Dan kenapa doa-doa para nabi, para rasul itu banyak dikabulkan? Bahkan ada doa-doa yang menurut banyak orang tidak masuk akal, dikabulkan oleh Allah. Ada doa Nabi Ibrahim, ada doa Nabi Ayub, ada doa Nabi Hud, ada doa Nabi Sulaiman, ada doa Nabi Zakaria, ada doa para nabi-nabi yang lain yang menurut anggapan orang-orang yang berpikir sangat rasional itu tidak masuk akal, tetapi dikabulkan, termasuk doa Fir'aun. Saya katakan doa Fir'aun itu bukan doanya Fir'aun, tapi doa untuk Fir'aun dari seorang yang oleh Allah itu memang dipilih untuk berhadapan dengan Fir'aun, yaitu doa untuk Fir'aun dari seorang nabi yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Saya pernah ditanya, Pak, ada doa Fir'aun, Pak? Saya berpikir, apa doa Fir'aun ini? Oh, ternyata doa Nabi Musa terhadap Fir'aun. Ketika Nabi berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, dia berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk berhadapan dengan orang yang menurut pemikiran banyak orang tidak mungkin dihadapi dengan cara apapun. Tetapi ternyata Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun itu dengan mudah. Tetapi apakah Fir'aun beriman? Tidak. Ini persoalan hidayah. Apalagi doa Fir'aun ketika Nabi Musa sudah terpepet oleh kejaran Fir'aun. Ini saya katakan doa Fir'aun bukan apa-apa, karena ada pertanyaan, Pak, ada doa Fir'aun yang lain. Maksudnya doa Nabi Musa untuk Fir'aun yang lain, yaitu doa ketika Nabi Musa itu sudah pada posisi terpepet. Dia sudah ada di pinggiran
laut, di tepi pantai, dan dia tidak bisa lari. Dan pada saatnya tongkat Nabi Musa itulah yang dipakai oleh Nabi Musa, bukan karena kesaktian tongkatnya, tetapi keizinan dari Allah yang mengakibatkan Nabi Musa bisa menyeberang dan Fir'aun tenggelam. Di atas kertas seharusnya semua tenggelam, tetapi Nabi Musa tidak tenggelam. Dan masih banyak hal yang bisa saya sampaikan. Nah, di antara dua hal kata para ulama tentang kemungkinan terkabulnya doa itu adalah sikap khusyuk dan tadarru'. Ya, apa sikap khusyuk dan tadarru' itu? Mulai hari ini saya coba untuk saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin bicara tentang khusyuk. Nah, tadarru' itu merendahkan diri. Nanti pada saatnya akan saya sampaikan bagaimana orang punya sikap khusyuk dan tadarru', dan dua sikap itulah yang jadi modal besar bagi orang agar doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kata khusyuk itu memang sampai saat ini masih menjadi perbincangan yang cukup menarik, dan bahkan cenderung beberapa kali direduksi maknanya untuk memahami kualitas keberagamaan seseorang. Jadi kualitas keberagaman seseorang itu selalu difahami dengan tingkat kekhusyukan seseorang yang diarahkan pada sesuatu aktivitas, dan utamanya pada aktivitas sholat. Padahal khusyuk itu bukan hanya pada sholat saja. Khusyuk selalu terkait dengan kehadiran hati ketika seseorang itu beraktivitas, aktivitas apapun yang dilakukan. Dan harus ada pada setiap aspek kehidupan manusia, utamanya ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memang dipilihnya aktivitas sholat sebagai sampel oleh para ulama itu karena sholat dianggap sebagai pilihan yang memadai untuk mewakili populasinya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya mencoba membaca. Para ulama itu sepakat bahwa khusyuk itu berada di dalam hati, dan hasilnya ada di dalam aktivitas manusia, yang di dalam bahasanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada di anggota tubuh atau anggota tubuh manusia lah yang menampakkan khusyuk itu. Satu saat, kata beliau, Sa'id bin al-Musayyib, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, itu pernah melihat seseorang yang melempar kerikil ketika sedang melaksanakan sholat. Jadi sedang sholat tapi melempar kerikil. Nah, ketika orang itu melempar kerikil, kemudian beliau bersabda, "Lau khasha'a qalbu hadza khasha'at jawarihuh." Sekiranya hati orang ini khusyuk, tentu anggota tubuhnya juga khusyuk. Sa'id bin al-Musayyib ini seorang sahabat, dan dengare apa yang disampaikan oleh Sa'id bin al-Musayyib itu berasal dari Rasulullah, sehingga meskipun ini disebut sebagai hadis mauquf, ini banyak dikutip oleh para ulama untuk menjelaskan bagaimana Rasulullah itu mengingatkan. Dan ini selaras dengan apa yang disabdakan Rasulullah ketika Rasulullah bersabda tentang takwa. Beliau mengatakan at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu ada di sini, seraya menunjuk ke dada beliau. Beliau melakukannya 3 kali, jadi menunjuk ke dada 3 kali. At-taqwa hahuna, sampai 3 kali dia menunjuk ke dadanya. Nah, sementara ini ada seorang ulama, Sahal bin Abdullah, mengatakan, barang siapa yang hatinya khusyuk, niscaya setan pun tidak akan pernah berani mendekatinya. Dan ini sekali lagi saya kutip dari tulisan Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin, juz 1 halaman 522. Kebetulan saya punya kajian tentang itu di pimpinan daerah Muhammadiyah
di forum namanya Baitul Hikmah. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa Bapak tidak pernah ngomong serius tentang persoalan agama, kalau para jamaah ingin ngaji tasawuf, saya punya kajian khusus tasawuf. Dan saya sedang mengkaji kitab Madarijus Salikin. Kalau ingin ngaji tafsir, saya setiap hari Senin mengaji tafsir. Dan sekarang dibuat selang-seling. Ada saya dan ada dosen yang lain di Masjid Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Setiap habis zuhur saya ngaji tafsir. Dan ini lebih serius karena jamaahnya terbatas. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sementara kalau kita mengkaji kitab-kitab tafsir, kita bisa melihat bagaimana para mufassir itu menjelaskan. Salah satunya adalah Syekh As-Sa'di yang menjelaskan bahwa khusyuk itu adalah ketundukan hati dan ketenangannya. Di samping itu juga perasaan tentram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang yang merasa dirinya itu hadir di hadapan Allah dan merasa ada kehadiran Allah sehingga hatinya tentram, perasaannya tentram, jiwanya tentram, dan orang betul-betul tenang jiwanya karena hatinya itu betul-betul merasa berhadapan dengan Allah. Nah, hati yang diliputi dengan perasaan membutuhkan Allah karena ia menyadari akan kelemahan dan kebutuhannya terhadap Allah, yang disertai dengan keimanan kepada Allah dan keyakinan akan berjumpa dengan Allah, insya Allah dengan sendirinya dia akan mendapatkan khusyuk itu. Nah, sementara Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menjelaskan hal yang sama dengan As-Sa'di. Dan bahkan kalau kita merunut lebih jauh, Ibnu Taimiyah pun juga mengatakan bahwa khusyuk itu mengandung dua makna. Makna yang pertama, khusyuk itu punya makna rendah hati dan penghinaan diri. Dan yang kedua adalah ketenangan dan ketentraman. Nah, kalau kita itu membaca tulisan Ibnu Taimiyah, kata khusyuk yang beliau nyatakan itu sudah mengandung unsur tadarru' dan tawadhu. Rendah hati itu tawadhu, penghinaan diri itu tadarru, dan yang kedua adalah ketenangan dan ketentraman, itu perasaan tenang dan tentram. Dan hal itulah yang melahirkan kelembutan hati dan meniadakan kerasnya hati itu. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya mengutip Ibnu Taimiyah, khusyuknya hati itu mencakup ketundukan hati untuk beribadah kepada Allah dan juga ketenangan hati. Dan ini yang berkali-kali saya sampaikan dalam pengajian saya tentang makna khusyuk. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, perintah untuk bersikap khusyuk itu memang ada di dalam Al-Quran dan bahkan ditegaskan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Di dalam surat Al-Hadid ayat 16 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk merasa takut hati mereka karena peringatan Allah dan kebenaran yang turun kepada mereka, dan hendaklah mereka tidak menjadi seperti orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum mereka setelah berlalu waktu yang panjang, lalu membuat hati mereka keras, dan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-fasik itu dalam bahasa tafsir disebut al-kharij anit ta'ah. Sehingga kata al-fasiqun di sini adalah al-kharijuna 'anit ta'ah, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, Qatadah itu mengutip
apa yang disampaikan oleh Shaddad bin Aus radhiyallahu an yang menyatakan ada sebuah sabda Rasulullah. Rasulullah menyatakan di dalam sebuah sabdanya, inna awwala ma yurfa'u minan nasi al khusyu'. Sesungguhnya yang pertama kali diangkat dari manusia adalah khusyuk. Nah, ini hadis yang saya lacak, ternyata memang ada di dalam riwayat At-Tabrani dalam Musnad As-Samiyyin juz 4 halaman 27, hadisnya nomor 2637. Dalam kitab tafsir banyak gitu. Saya mengutip dari tafsir At-Tabari di dalam kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran juz 22 halaman 188. Samping itu kita bisa melacak lagi di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Quran Alim juz 8 halaman 20. Nah, ketika saya lacak di dalam kitab Ibnu Katsir, kitab tafsirnya Ibnu Katsir menyatakan begini. Allah Subhanahu wa taala itu melarang kaum beriman menyerupai orang-orang yang diberi kitab sebelum mereka, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Ketika waktu yang lama berlalu, kemudian mereka pun mengganti dan mengubah ayat-ayat dalam kitab Allah. Jadi tahrif itu dilakukan, perubahan itu dilakukan oleh mereka. Dan mereka menjualnya dengan harga yang sangat murah. Mereka mencampakkannya di belakang punggung-punggung mereka. Mereka sibukkan diri mereka dengan pendapat-pendapat yang menyimpang serta ucapan-ucapan dusta. Mereka membebek para tokoh dalam menjalani agama Allah. Mereka menjadikan para pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah. Maka ketika itulah hati mereka menjadi keras sehingga mereka tidak bisa menerima nasihat, dan hati mereka tidak menjadi lembut ketika mendengar janji dan peringatan yang disampaikan oleh siapapun, termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang yang mengatakan, wah ternyata tidak mudah Pak Muhsin untuk menjadi khusyuk. Ya, katakan yang sulit itu bukan berarti harus ditinggalkan. Bahkan yang mudah itu tidak selamanya harus kita kerjakan, kalau memang yang mudah itu tidak bermanfaat. Kalau ada yang mudah tapi tidak bermanfaat, ya tinggalkan saja. Kalau ada yang sulit tapi bermanfaat, ya kerjakan. Dan yang penting jangan pernah berputus asa. Dan saya selalu mengatakan, ada firman Allah yang mengingatkan kita di dalam surat Al-Hadid ayat 17. I'lamu annallaha yuhyil ardo ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ketahuilah, sungguh Allah lah yang menghidupkan bumi sudah kematiannya. Sungguh kami telah menerangkan kepada kalian ayat-ayat kami agar kalian mau memikirkannya. Jadi kita ini diminta untuk menggunakan akal pikiran kita untuk merenungkan apa yang diciptakan oleh Allah, dan kemudian mencoba untuk melakukan tindakan berdasarkan pemikiran kita terhadap ayat-ayat Allah itu, baik ayat-ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Nah, saya coba lagi bagaimana Ibnu Katsir mengatakan di dalam kaitannya dengan surat Al-Hadid ayat 17 ini. Dia mengatakan di dalam ayat ini terkandung isyarat yang menunjukkan bahwa Allah akan melembutkan hati yang keras dan bahkan mati setelah kebekuannya, dan akan menunjuki orang-orang yang kebingungan setelah kekalutan yang mereka alami, dan memberikan jalan keluar bagi mereka terhadap berbagai kesempitan yang sudah sedemikian akut. Puncak kesempitan di dalam persoalan yang mereka hadapi itu akan sirna karena Allah akan menunjukkan sesuatu yang terbaik. Tetapi itu semua tidak gratis. Kita harus punya ikhtiar. Kita yang harus berdoa kepada Allah. Dan kita yang harus bersikap tawakal kepada Allah agar semua yang kita lakukan itu benar-benar mendapatkan ridha Allah. Demikian juga yang dikatakan oleh Syekh Sa'di yang mengatakan, zat yang mampu menghidupkan kembali bumi yang telah mati dengan turunnya hujan, maka dia pun sanggup untuk menghidupkan hati yang telah mati dengan perantara al-haq yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Ayat ini, kata As-Sa'di, menunjukkan bahwa tidak ada akal pada diri orang yang tidak mau mengikuti petunjuk ayat-ayat Allah dan tidak mau tunduk kepada aturan-aturan Allah. Artinya apa?
Orang yang tidak mau tunduk pada aturan Allah itu sesungguhnya orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu juga mengingatkan kita harus waspada. Karena apa? Khusyuk itu memang tidak mudah untuk kita jalani. Selalu ada gangguan-gangguan kita. Pada saatnya ada orang yang mengatakan ada orang yang bersikap khusyuk, tetapi sikap khusyuknya itu adalah sesuatu yang dibuat-buat untuk pencitraan. Jadi harus waspadai. Dalam hal khusyuk Rasulullah mengingatkan, ta'awwadu billah min khusyu'in nifaq. Berlindunglah kalian kepada Allah dari khusyuk nifaq, yaitu khusyuknya orang-orang munafik. Qalu, banyak orang bertanya begini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma khusyu'un nifaq? Ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan khusyuk nifaq, khusyuknya orang munafik itu? Qala, beliau menjawab, khusyu'ul badani wa nifaqul qalbi. Rasulullah menjawab dengan tegas, yaitu kelihatan khusyuk di dalam tubuhnya, tetapi sebenarnya hatinya itu ada di dalam kemunafikan. Nah, ini yang terkait dengan pencitraan. Ada orang yang mencitrakan dunia khusyuk, jalannya kelihatan khusyuk. Kalau sholat itu kelihatan khusyuk, tetapi belum tentu dia khusyuk karena hati orang itu belum tentu betul-betul mengait dengan Allah. Jadi khusyuk itu terkait dengan soal hati. Maka kita harus berhati-hati. Bahkan Abu Darda mengatakan dengan kata-kata yang sama, ta'awwadu billah min khusyu'in nifaq. Qala qila ya Abu Darda wa ma khusyu'un nifaq? Qala andaral jasada khasyian wal qalba laisa bi khasyi. Berlindunglah kalian kepada Allah dari khusyuknya orang-orang munafik. Nah, orang pun bertanya, ya Abu Darda, apa yang kau maksud dengan khusyuknya orang munafik itu? Beliau menjawab, yaitu kamu lihat tubuh seseorang itu tampak khusyuk, namun sebenarnya hatinya tidak khusyuk. Ini persis dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bermohon kepada Allah dengan doa kita. Dengan doa yang selalu kita panjatkan, sebagaimana Rasulullah memanjatkan doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada nggak ilmu yang bermanfaat? Ada. Banyak sekarang ilmuwan yang ilmunya tidak hanya tidak bermanfaat, tapi bermudarat bagi dirinya, bermudarat bagi orang lain, karena semakin dia berilmu, dia semakin jauh dari Allah. Dia saling berbohong dengan kebohongan yang bermacam-macam karena kepiawaiannya untuk berbohong dengan kemampuan menahannya. Wa qalbin la yasha, dari hati yang tidak khusyuk, ya itu hatinya itu tidak khusyuk, sehingga meskipun tubuhnya kelihatan khusyuk tetapi hatinya tidak khusyuk. Karena apa? Tidak terkait dengan Allah, dan dia tidak pernah hadir di hadapan Allah dan tidak pernah menghadirkan Allah di dalam hatinya. Wa du'ain la yusma, dan doa yang tidak didengarnya, doa-doanya dalam bahasa Jawa itu muspro, tidak berguna karena tidak didengar oleh Allah, karena doanya tidak dipanjatkan dengan sikap khusyuk dan tadarru'. Wa nafsin la tashba, dan jiwa yang tidak pernah merasa puas. Ini orang rakus itu. Dengan sekarang banyak orang rakus itu, banyak orang tamak itu banyak. Orang yang tidak didengar doanya juga banyak. Orang yang tidak khusyuk apalagi, karena hatinya memang tidak terbimbing untuk menjadi orang khusyuk, dan ilmunya bermanfaat karena dia berilmu bukan untuk mendekatkan diri pada Allah, tetapi justru digunakan untuk membangun kesombongan di hadapan banyak orang. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian saya pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.